Baik, shalom. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah lahir untuk kita dan untuk mati untuk kita, menebus setiap dosa dan pelanggaran hidup kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kita bisa ada sampai saat hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kasih setiamu, buat pengorbananmu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan terima kasih buat anugerahmu yang kau berikan bagi kami Tuhan. Engkau telah mati untuk kami, menebus setiap dosa dan pelanggaran kesalahan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Allah yang sangat baik bagi hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur dan kami bangga mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan kuasa-Mu mengalir di tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sampai detik ini dengan setiap keberadaan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, dan oleh kuasa darah-Mu. Sebab hanya oleh kuasa darah-Mu kami disucikan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih Bapa. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu berganti memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku. Oleh kuasa darah-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku. Oleh kuasa darah-Mu. Kita akan bacakan ayat secara bersama-sama dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab bagi Dialah segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali nyatakan di hadapan Tuhan. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur syukur kekal selamanya.
bersyukur selama-lamanya, 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 selamanya, selama-lamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kembali kita akan membacakan ayat secara bersama-sama dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita tetap akan membacakan ayat Alkitab yang diambil dari Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 17. Mari sama-sama katakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kita mau tetap tinggikan Tuhan. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dua-dua tangan kita angkat, kami memandang kemuliaan-Mu, Imam besar kami. Engkau pemilik hidup kami, dan kami tinggikan Engkau. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan kami datang, sujud di depan kata-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari kasih setia-Mu Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang bagi-Mu pujian, bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan.
Terima kasih kami masih boleh ada sama-sama meninggikan Engkau. Saat ini Tuhan kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan agar berguna untuk pekerjaan-Mu khususnya di gereja-Mu di GBI Ruko Geraha Niaga. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memberikan dengan penuh rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Sungguh kami sadar ya Tuhan bahwa karya terbesar dan termulia ya Tuhan yang pernah ada dalam kehidupan kami adalah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Amin. Biar kami boleh terus merasakan ya Tuhan pengorbanan Tuhan yang begitu berharga ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi main-main dengan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami boleh meresponi kebenaran firman Tuhan pada siang harinya Tuhan. Dan kami boleh meresponi kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan kembali dengan lebih sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih yang terindah. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan lebih sungguh kita menyatakan kasih yang terindah, hati yang kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di
setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama dengan bangga dikatakan, hari yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Lebih lagi nyatakan, hari yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Bukan bumi. Haleluya. Kami menghormati dan menghargai pengorbanan-Mu yang begitu besar atas hidup kami, Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini. Kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus buat hidup kami. Di mana Tuhan Yesus sudah mati berkorban untuk kami, menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami tahu ini adalah karya terbesar yang Tuhan telah lakukan bagi hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan, di mana kami harus mengalami kematian, tetapi karena pengorbanan-Mu Yesus, kami akan mendapatkan hidup kekal seperti yang Tuhan janjikan kepada kami sekalian. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Sekarang kami akan duduk diam. Berkati kami dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu inilah satu peristiwa yang besar yang Tuhan telah lakukan buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Hari ini firman Tuhan dengan tema Excellent Life. Apa itu arti kata excellent? Arti kata excellent yaitu melebihi orang lain dalam kualitas yang baik atau jumlah. Sangat baik, kualitas tertinggi, luar biasa, bahkan sempurna. Arti kata excellent life yaitu memiliki kualitas hidup yang tinggi, memiliki kualitas hidup yang sangat baik, bahkan memiliki hidup yang sempurna. Pertanyaan buat kita Bapak, mengapa harus excellent? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan siang ini. Yang pertama, Allah menyelesaikan karyanya itu dengan excellent, Bapak Ibu. Kita baca Kejadian 1 ayat 31. 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kalimat sungguh amat baik itu dari bahasa aslinya yang berarti
memiliki sebuah penekanan dari kualitas dan kesempurnaan yang Allah ciptakan. Perhatikan Bapak Ibu. Sebuah penekanan dari kualitas dan kesempurnaan yang Allah ciptakan. Jadi pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi ini, sungguh amat baik, sempurna ciptaan Allah. Itu yang dikerjakan Allah dalam rangka penciptaan buat dunia dengan segala isinya. Artinya bukan hanya secara bentuk terlihat baik, tapi kualitasnya pun baik. Bukan hanya bentuknya terlihat baik, tapi kualitasnya baik. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bukankah kadang-kala kita tertipu dengan casing, betul? Kita tertipu dengan penampilan. Orang kelihatannya baik, orang kelihatannya hebat, tapi belum tentu dalamnya hebat dan baik. Ini kan kenyataan Bapak Ibu. Kita suka tertipu dengan penampilan, ya, tertipu dengan casing. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, Allah menciptakan bentuknya bukan hanya baik, tapi kualitasnya pun sungguh amat baik, kata Alkitab. Itu yang dikerjakan Tuhan buat dunia ini dalam rangka Dia menciptakan dunia dengan segala isinya. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah contoh hidup yang excellent. Kita lihat bagaimana Yesus ketika ada di dunia, dia melakukan tugas Bapaknya dengan begitu excellent. Kenapa Bapak Bisa Tuhan? Kita melihat bagaimana Yesus yang diutus ke dunia ini adalah pemberian Bapa yang terbaik. Itu yang Bapa berikan buat kita sekalian. Kalau Bapak baca dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata tunggal itu artinya satu-satunya. Bayangkan Bapak Ibu, satu-satunya yang Allah punya, Allah berikan yang terbaik. Itu apa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diutus ke dunia. Dalam rangka apa? Menebus dosa isi dunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yesus itu pemberian yang terbaik buat hidup kita. Harusnya kita sangat bersyukur atas apa yang Tuhan Yesus telah lakukan buat dunia ini. Cara khusus buat kita, orang yang sudah percaya kepadanya. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara hidup yang excellent? Bagaimana ciri hidup yang excellent? Ada berapa hal yang kita akan perhatikan dari kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama, excellent dalam hal ketaatan. Mari kita baca Filipi 2 ayat 8 Bapak Ibu. 2-3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati. Inilah yang dikerjakan atau dilakukan oleh Tuhan Yesus buat kita sekalian. Dia taat sampai mati. Bapak Ibu, contoh keteladanan ketaatan yang sempurna diwujudkan melalui Tuhan Yesus ketika ada di dunia. Dia benar-benar taat kepada Bapa di surga. Dalam rangka misi penebusan dosa isi dunia. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Bapak Ibu, mati di kayu salib itu suatu kematian yang sangat-sangat tidak terhormat. Bapak Ibu, orang yang mati di kayu salib itu adalah penjahat kelas besar. Berarti Yesus disamakan dengan penjahat kelas besar. Dia mati di kayu salib, tapi dia belajar taat kepada perintah Bapa di surga. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan ketaatan kita kepada Yesus? Ketaatan kita dalam kita mengiring Yesus. Bukankah jujur kita katakan seringkali kita tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Kita nggak excellent dengan ketaatan. Sederhana, ketaatan dalam hal ibadah. Bapak Ibu jangan marah ya kalau saya sering ngomong gini. Ibadah. Kita kadang nggak excellent dalam hal ketaatan dalam beribadah. Mungkin kita bilang begini, ibadah kan masih ada minggu depan. Benar Bapak Ibu? Tapi kita lupa, jangan-jangan hari itu atau hari ini kita beribadah adalah ibadah kita yang terakhir di muka bumi. Kemarin saya melayani ibadah pelepasan di rumah duka Cilincing Bapak Ibu. Ada seorang gembala di Cilincing meninggal. Bapak dikasih Tuhan. Nah kemudian Bapak dikasih Tuhan. Ya, saya melihat kehidupan dari hamba Tuhan ini, Bapak Ibu. Ya. Menggambarkan ketaatan yang dia telah lakukan di dalam pelayanannya. Itu jemaatnya Bapak Ibu. Yang hadir banyak loh kemarin. Dan itu bukan dari kalangan, maaf kata, bukan dari kalangan yang menengah ke atas. Itu rata kalangan menengah ke bawah Bapak Ibu. Itu. Tapi dia belajar apa? Belajar untuk taat. Taat terhadap perkara ibadah. Bahkan maaf kata, saya dengar sakit-sakit aja dia masih mau datang ibadah. Bahkan sakit-sakit dia masih kunjungan ke jemaat. Saya dengar kesaksian dari kehidupan keluarganya Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ya. Ketaatan kita dalam hal ibadah bagaimana Bapak Ibu? Maaf ya Bapak Ibu. Ini kita Jumat Agung datang. Besok Paskah datang. Pertanyaannya, minggu kedua. Masih konsisten gak dengan ibadah kita sama Tuhan? Masih taat gak dalam hal ibadah sama Tuhan? Beberapa waktu yang lalu, ini hari Jumat nih betul. Jumat berarti Jumat lalu atau Jumat 2 minggu lalu, saya lupa. Kan kita melayani ibadah pemakaman di TPU Petamburan. Ayah dari Bapak Anton yang tadi hadir dalam ibadah jam 9. Setengah 12 sudah selesai pemakaman. Lalu kami mau makan. Lalu saya bilang, kita makan yuk tim yang melayani. Kita makan ke rumah makan Padang. Saya gak sebut namanya Bapak Ibu itu. Begitu kita sampai setengah 12 lebih. Tutup, kata tukang parkir. Pak, tutup. Nanti buka lagi setelah titik-titik. Ngerti Bapak Ibu? Saya bilang, luar biasa nih ketaatannya. Padahal duit datang loh hari itu. Kalau dia buka siang kan banyak orang makan siang. Tapi dia close, dia tutup dulu. Nanti buka lagi setelah dia ibadah. Pertanyaan ini buat kita. Gimana dengan ketaatan kita? Padahal Yesus telah memberikan ketaatan secara excellent. Kita kadang-kadang malu Bapak Ibu. Dengan hal ketaatan. Kita kadang-kadang kalah dalam hal ketaatan. Harusnya kita harus militan. Menjadi orang yang taat dengan Tuhan. Ketaatan ini mesti dibangun Bapak Ibu. Dalam rangka apa? Kita belajar seperti yang Yesus telah lakukan buat hidup kita. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, apakah kita taat sampai mati?
taat sampai mati di kayu salib. Bukankah kadang-kadang ada masalah aja yang datang pada hidup kita, kita udah belajar nggak taat sama Tuhan. Taat ibadah, taat baca Alkitab, taat berdoa, taat dalam kita melakukan bagian kita. Termasuk kita belajar taat mengembalikan perpuluhan kita sama Tuhan. Itu ketaatan loh Bapak Ibu. Itu kan perintah Tuhan. Alkitab berkata ujilah aku. Belum pernah kita ngomong menemukan ayat yang berkata ujilah aku terhadap yang namanya perpuluhan Bapak Ibu. Uji, kau Tuhan bilang uji. Kita harus uji. Belajar taat dengan 1/10. Kita gak akan mungkin taat 1/20, 1/30. Apalagi 100%. Kalau 1/10 kita gak pernah taat Bapak Ibu. Makanya jangan salah. Kalau Bapak Ibu hidup seringkali banyak belalang pelahap masuk ke rumah kita. Yang menggerogoti berkat yang harus kita dapat dari Tuhan. Kata Alkitab, kalau engkau taat sama hal ini, aku akan menghalaukan belalang pelahap. Yang melahap berkat-berkat yang harus kita terima. Kadang kita juga, nggak tahu. Ada pengeluaran mendadak, ada pengeluaran ini. Toto mobil kita keserempet, motor kita keserempet. Kita nggak tahu. Kita mesti uji Bapak Ibu kata Alkitab. Hari kita diingatkan tentang sebuah ketaatan kita kepada Dia. Sebab Yesus sudah taat sampai mati di kayu salib buat kita. Alkitab bilang ketaatan mendatangkan berkat. Hari-hari ini saya sering nonton di YouTube Bapak Ibu. Tentang kehidupan seorang hamba Tuhan di Korea Selatan. Yang gerejanya diberkati Tuhan luar biasa. Dia pernah jadi gereja terbesar di dunia. Tapi sekarang dia udah enggak. Jemaatnya pernah 800.000 gereja tuh bisa nampung 800.000 tuh sebesar apa Bapak Ibu. Tapi sekarang gereja terbesar di Lagos di Nigeria. Ukurannya 3 kali 3 kilometer. Gimana tuh Bapak Ibu? 3 kali 3 kilometer. Tapi ketaatan jemaatnya diajarkan. Hamba Tuhan berkata begini. Ketika kita taat menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Kita menghidupi firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan yang memberkati hidup kita. Dia bilang. Otomatis firman Tuhan memberkati hidup kita. Kita bilang ketaatan mendatangkan berkat. Betul Bapak. Tapi kita mesti hidupi firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya kita baca. Udah lewat. Tapi kita hidupi. Artinya apa? Kita praktekkan. Kita jalan hidup kita. Meskipun mungkin kita merasakan berat, sulit. Tapi ketika kita mulai melangkah mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dengan taat. Saya percaya Bapak Ibu. Nanti janji Alkitab digenapi buat hidup kita orang percaya. Karena Alkitab yang berjanji sama kita kan. Firman Tuhan yang berjanji dia pasti genapi janjinya. Tapi persoalannya taat gak kita lakukan. Kita kadang-kadang mau diberkati Tuhan. Tapi kita gak pernah taat melakukan perintahnya. Gak fair loh Bapak Ibu. Taat dulu sama perintahnya. Hidupi kebenar firman Tuhan dalam hidup kita. Aduh saya hari-hari ini banyak disingkapkan Bapak Ibu belajar. Aduh ternyata banyak hal yang saya perlu perbaiki juga dalam hidup saya. Bapak Ibu. Kita mesti menghidupi firman Tuhan. Taat. Dia bilang begitu jemaat itu taat menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang sendiri yang memberkati hidup mereka. Orang yang sakit disembuhkan. Bapak Ibu yang punya hutang bisa lunasi hutang. Bahkan berkelebihan. Dan sebagainya. Rumah tangga yang mau cerai gak jadi cerai. Ketika mereka menghidupi firman Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan hal yang mustahil terjadi. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jangan ngomong gini, gak mungkin. Bapak Ibu kita ngomong kita gak mungkin. Kita telah belajar tidak menghormati perkataan firman. Saya kaget juga, betul juga. Firman bilang apa? Sebab bagi Allah dari mustahil. Benar gak? Lukas 1:37 berkata demikian. Berarti ketika kita mulai ragu kita berkata gak mungkin. Kita telah meragukan akan firman ini. Ada ayat berkata sebab
Ya, sebab dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada ayatnya juga di kitab Markus. Artinya ketika kita percaya, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi kalau kita bilang nggak mungkin, mustahil, kita sudah melanggar kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Makanya hati-hati loh Bapak Ibu. Termasuk ragu-ragu. Ragu-ragu. Akhirnya bilang orang yang ragu-ragu, yang mendua hatinya, jangan harap mendapat pertolongan dari Tuhan. Waduh, saya bilang saya mesti banyak perbaiki nih. Kata-kata yang jangan sampai kita salah. Sehingga firman Tuhan itu tidak digenapi buat hidup kita. Makanya kembali lagi, taat Bapak Ibu. Yang kedua, excellent dalam hal mengampuni. Kita baca satu ayat lagi ya. Lukas 23. Kita baca ayat ya Bapak Ibu, gak apa-apa ya, kan siang-siang ini baca ayat biar gak ngantuk juga kan. Ya. Takutnya ada kita nih yang semalam habis nonton drakor, dracin, kemalaman, saya gak tahu. Jadi nonton gimana agak-agak ngefly begitu kan. Ya. Mari kita baca 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Excellent dalam hal mengampuni. Kenapa saya kata demikian? Ada 7 perkataan yang diucapkan Yesus di atas kayu salib. Ini sering dikhotbahkan oleh banyak pendeta. 7 perkataan. Yang anehnya adalah perkataan pertama yang diucapkan Yesus di atas kayu salib adalah perkataan ini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Dalam keadaan dia menderita di atas kayu salib, dia masih bisa ngomong demikian Bapak Ibu. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Tradisi orang Yahudi Bapak Ibu. Orang yang mau mati di atas kayu salib, itu mengeluarkan unek-uneknya. Dikeluarin. Dia mau ngomong apa kayak terserah. Dikeluarin unek-uneknya. Kenapa? Sebentar lagi dia mati. Dikeluarin nih. Unek-uneknya kekesalan hatinya. Dikeluarin. Tapi ternyata Yesus berbeda. Luar biasa ya Yesus kita. Waktu dia dalam keadaan menderita di atas kayu salib. Dia masih bisa berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waduh, ini Bapak Ibu perkataan yang luar biasa yang Yesus lakukan. Pertama yang keluar dari mulutnya ketika dia ada di atas kayu salib. Bapak Ibu, Yesus tuh menderita banget loh. Bukan menderita bohong-bohongan. Menderita banget. Apa buktinya Bapak Ibu? Dia ditampar, diludahi, difitnah, dikasih mahkota duri. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel ketemu dengan namanya pohon duri. Itu saya pernah lihat, itu tajamnya minta ampun Bapak Ibu. Seperti yang duri. Ketika saya pegang, aduh tajamnya minta ampun. Itu dimasukin di kepala Yesus. Krek. Coba. Makanya ada darah keluar. Bapak Ibu tadi nonton film Passion of Christ ya tadi ya. Ketika saya sering nonton. Itu yang berperan siapa? Mel Gibson ya. Bintang filmnya. Bukan. Siapa? Oh, pokoknya bintang film itu. Saya tahu. Itu Bapak yang memerankan peran Yesus ketika diwawancarai di sebuah TV. Dia bilang waktu saya memerankan peran itu, saya juga mengalami penderitaan. Apalagi Yesus. Dia bilang, iganya sempat patah, sobek kulitnya. Ternyata nggak semudah orang mati di kayu salib Bapak Ibu. Tapi itu yang dikerjakan Yesus buat kita loh Bapak Ibu. Itu benar-benar dia menderita Bapak Ibu. Bukan sekedar menderita, tapi Yesus benar-benar menderita di atas kayu salib. Tapi di tengah-tengah penderitaan dia bisa berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Makanya seberat apapun dosa kita, ketika kita minta ampun, janji Alkitab digenapi. 1 Yohanes 1:9. Jika kau mengaku ia setia dan adil, dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Aduh, Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Kita kalau berdosa, kita ngomong aja minta ampun. Yesus langsung ampuni kita.
Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Aduh, berat Pak Pendeta. Yesus mampu, saya nggak mampu. Kalau Yesus mampu, saya nggak mampu. Kalau Bapak bilang nggak mampu, jada seperti perkataanmu, engkau tidak akan bisa mampu mengampuni. Dan ingat Bapak Ibu, waktu kita nggak bisa mengampuni, kita kalah dan iblis bersorak-sorai. Nah, buktinya dia nggak mampu. Dia nggak bisa melakukan firman mengampuni. Dia sorak-sorai, Bapak Ibu. Dia menang. Tapi sebaliknya, ketika kita bisa mengampuni, maka iblis langsung kalah. Kan kalau kita mau ngampuni orang datang, ampuni. Tiba-tiba iblis ingetin tuh perbuatan jahat dia. Dulu lu jahat banget lu ya. Sekarang enak aja lu minta ampun sama gua lu. Enaknya kepala lu digesek di aspal. Biar penyok babak belur lu. Itu yang Yesus mau lakukan buat kita. Diampuni. Ingat loh, kita ini orang yang pernah diampuni oleh Yesus. Kita pun harus bisa mengampuni orang lain. Excellent dalam hal dia mengampuni kita. Yang ketiga, excellent dalam hal berdoa. Kita baca ayatnya Bapak Ibu ya. Ada 3 ayat sengaja saya tampilkan. Dalam hal keteladanan Yesus dalam hal berdoa. 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Iya. Dan kapan pagi-pagi benar? Jam berapa? Ada yang tahu? Ada yang bilang jam 3. Ada yang bilang jam 4. Saudara kita bilang subuh. Pagi-pagi benar Yesus itu berdoa. Waktu dia ada di dunia. Kemudian kita baca Matius 14:23. Ayat yang ketiganya. 2, 3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari. Jadi begini Bapak Ibu. Dari ayat yang kita baca. Pagi-pagi Yesus berdoa. Malam hari Yesus berdoa. Setelah dia melakukan tugasnya hari itu. Tugasnya. Dia berdoa. Itu yang dikerjakan Tuhan Yesus loh. Alkitab catat dalam kitab Injil. Kemudian satu ayat lagi. Lukas 6:12 kita baca. 2, 3. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kita kadang-kadang juga berdoa semalam-malaman. Waktu mau tidur kita doa, aminnya besok pagi. Artinya semalam-malaman kita berdoa di dalam roh. Ini konteksnya Bapak Ibu. Yesus mau milih 12 murid. Bayangin, Yesus aja mau milih 12 murid. Semalam-malaman dia berdoa. Artinya apa? Dia minta pertolongan, kekuatan, hikmat dari tempat yang maha tinggi. Pelajaran rohani yang kita dapat. Waktu Bapak Ibu menghadapi masa sulit dalam hidup. Di mana kita harus mengambil satu keputusan yang penting. Dan kalau salah ambil keputusan, akibatnya fatal. Ingat ayat ini. Bapak Ibu berseru sama Tuhan malam-malam. Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Aku butuh hikmat dari Tuhan. Untuk aku bisa memutuskan perkara ini. Jangan anggap remeh dalam hal doa Bapak Ibu. Doa itu mengandung kuasa. Waktu Bapak Ibu berdoa ada tangan yang gak kelihatan. Yang bisa melakukan segala perkara buat hidup kita. Dalam hidup ini kita sudah mendengar istilah berdoa dan bekerja, betul? Kita berdoa, bekerja. Bekerja kita lakukan bagian kita. Tapi ada bagian yang seringkali kita gak bisa lakukan. Nah yang gak bisa kita lakukan, kita harus berdoa. Kita minta yang kita gak bisa lakukan agar Tuhan lakukan buat hidup kita. Bagaimana caranya?
kita berdoa. Kita berdoa sama Tuhan. Bapak Ibu, itu kuasa doa itu luar biasa. Kuasa doa itu luar biasa Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Itu karena kuasa doa. Kita bisa ibadah di sini. Itu karena kita sering berdoa Bapak Ibu. Terus kita doakan tempat ini. Supaya tempat ini bisa dipakai untuk ibadah. Bayangin, kita di ibadah sini kan baru jalan kurang lebih mungkin 4 tahun gitu. 3 tahun lebih, 4 tahun. Belasan tahun kita menunggu tempat ini agar kita bisa ibadah. Kan kita ibadah di Geraha Pena, di gedung kita sewa. Tapi Tuhan bekerja di lingkungan ini. Karena apa? Karena ada yang berdoa. Ada yang berdoa, ada yang berdoa. Sehingga terjadi banyak perkara ajaib karena doa yang kita lakukan kepada Tuhan. Doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar, hidup kita mesti benar. Bila yakin didoakan, percaya penuh, sangat besar kuasanya. Yang keempat, terakhir, excellent dalam hal melayani. Kita baca ayat terakhir, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani Bapak Ibu. Ini konsep kehambaan dari Yesus. Jadi hamba. Aku datang bukan untuk dilayani. Melayani. Bapak Ibu Tuhan, ini yang susah orang temukan. Yesus bilang kalau kamu jadi pemimpin, jadi hamba. Beda dengan konsep dunia. Konsep dunia, manajemen dunia mengatakan kau pemimpin, kau top leader. Tapi kalau di dalam kekristenan, pemimpin hamba. Melayani. Jadi hamba, gak gampang loh jadi hamba Bapak Ibu. Ya, saya belajar terapkan ini dalam hidup saya Bapak Ibu. Belajar jadi hamba. Kita ini hamba Allah Bapak Ibu. Hambanya Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, hamba, melayani. Pertanyaannya buat kita. Maukah kita punya hati hamba seperti Yesus mau melayani? Saya bersyukur ada ibu-ibu yang GBK yang melayani setiap Rabu. Kasih makan kemarin 350 orang. Karena target kita kan 400 selalu Bapak Ibu. Dari 100 naik terus. Layani, jadi hamba. Ya, melayani orang-orang Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita punya hati jadi hamba mau melayani Bapak Ibu. Aduh, banyak hal yang kita bisa perbuat untuk Tuhan. Banyak hal yang kita bisa perbuat untuk Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Banyak hal. Seperti Yesus, dia jadi hamba mau melayani. Saya percaya Bapak Ibu ketika kita punya hati hamba mau melayani, ada banyak hal yang kita bisa perbuat dalam hidup kita. Ya, baik dalam gereja maupun di manapun Tuhan tempatkan kita, di pekerjaan, di usaha, ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita mau jadi hamba, mau melayani. Saya mau hidup kita orang lihat, kita adalah hambanya Tuhan yang mau melayani satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Yesus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus telah bukaku. Amin. Amin. Oh, karya terbesar dalam hidup
kagumi, ku kagumi. Dalam nama Yesus, Roh Kudus meteraikan benih firman dalam hati kami. Jadikan kami pelaku firman. Hamba percaya setiap perkataan firman yang keluar tidak kembali sia-sia Tuhan. Amin. Jadikan kami pelaku firman. Karena firman-Mu yang akan menghidupi hidup kami. Yang akan menolong hidup kami. Bahkan yang bisa memberkati hidup kami. Karena kami menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni selama ini kami lalai, kami tidak taat. Banyak kesalahan yang kami lakukan, kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami. Sekarang khusus kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Layakan kami Tuhan. Padahal tidak berkenan, ampuni kami. Supaya perjamuan kudus yang kami akan makan dan minum, kami boleh semakin dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Makan kami imani yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Yang punya masalah diberikan kemenangan dan jalan keluar oleh Tuhan. Makasih Tuhan. Sekali lagi berkati sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima dalam nama Yesus. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk dan terimalah tubuh dan darah Kristus. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Kau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, katakan sekali lagi, karya terbesar. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terbesar hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkan, kalau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Bapak Ibu, mari siapkan hosti di tangan kita. Saya percaya Bapak Ibu sudah baca ayat firman Tuhannya. Saya dapat Mazmur 37, 34a. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Kita angkat dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya mengagungkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tuhan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya mengagungkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tuhan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Yesus raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan siang ini? Cara khusus kita mau berdoa yang sakit. Kita nyanyikan lagu bilurnya, bilurnya. Bilur Tuhan Yesus dapat menyembuhkan semua penyakit. Bilurnya, bilurnya, amin, amin. Bilurnya sungguh merah. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus. Terus bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran, bilurnya sungguh heran. Percaya saja, semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus. Tertolong. Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapak Ibu yang datang dengan sakit penyakit, tangan kananmu tumpangkan tangan di bagian tubuhmu yang sakit. Kita imani bilur Yesus menyembuhkan semua penyakit. Hana tumpang tangan buat Yosea. Kita imani mujizat Tuhan buat anak ini. Percaya, percaya, percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Yang berjanji adalah setia. Dalam nama Yesus, kami datang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kalau kami datang orang sakit, kami boleh menumpangkan tangan. Dan Tuhan pakai tangan-tangan dari jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit. Tuhan akan
pakai tangan kami. Dan kami iman sebenarnya kami tumpang tangan. Kuasa Tuhan bekerja buat kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi buat hidup kami, orang yang percaya kepadamu. Sebab bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu dalam hidup kami. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Bersama dengan Allah kami melakukan perkara gagah perkasa. Allah akan menginjak-injak lawan-lawan kita. Kami percaya setiap janji firman-Mu yang dapat menghidupi hidup kami Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Bilu-bilu menyembuhkan di Osean, bilu menyembuhkan Ibu Hana di rumah sakit Tarata, bilu-bilu terus menyembuhkan Pak Teddy Tuhan. Kesembuhan Tuhan terus nyatakan buat Pak Teddy. Dia boleh sehat, dia boleh sembuh dengan pertolongan Tuhan. Kesembuhan terus terjadi buat Ibu Sumi, kepada Ibu Wiwin Tuhan. Kesembuhan terus nyatakan buat Ibu Wiwin Tuhan, buat Ibu Marlin, maupun Ibu Budiman, Pak Budiman. Oh, buat Ibu Meling, semua jemaat yang kami tersebut nama mereka satu persatu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima itu buat hidup kami Tuhan. Masalah besar apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan sanggup menolong kami, memberikan kami jalan keluar kemenangan dan kelepasan dari Tuhan. Oh, ampuni ketidakpercayaan kami, ampuni keraguan kami, ampuni ketidaktaatan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau dimuliakan di tempat ini, Engkau diagungkan. Kesembuhan juga terjadi buat Ibu Alan. Bilu-bilu terus menyembuhkan. Kesembuhan, pemulihan buat Ibu Alan Tuhan. Makasih Bapa. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan Bapa. Tuhan terus pulihkan kesehatan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami berdoa memberkati negeri kami Indonesia. Indonesia terus diberkati oleh Tuhan. Diberkati hasil lautnya, hasil tanahnya diberkati. Berkati Bapak Presiden Pak Prabowo bersama Pak Gibran sebagai Presiden Wakil Presiden negara kami Tuhan. Beri hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan. Berkati kesehatan Tuhan kepada kepala negara kami ini Tuhan. Para menteri yang bertugas beri hikmat, akal budi, dan mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. TNI Polri yang menjaga keamanan Tuhan, berkati tugas mereka. Terima kasih Bapak. Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kayak percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati Indonesia, dan Indonesia boleh jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Berkati di mana kami tinggal Tuhan. Di Jabodetabek ini kami tinggal. Biar keadaan kami jadi berkat, jadi garam, jadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati GBK Ruko Gerahaniaga. Biar keadaan kami di sini terus jadi terang, jadi garam. GBK yang kami lakukan setiap Rabu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur untuk GBK. Untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jemaat yang setia mengembalikan perpuluhan Tuhan, berkati mereka terus dengan berkat dari Tuhan. Makasih Bapa di surga. Jemaat ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat, setia kepada Tuhan. Setia kepadamu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau membacakan atau mendeklarasikan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia versi yang ringkas. Kita mulai dengan perkataan aku percaya bahwa 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga
adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basar roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, boleh saya dengar tepuk tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak lebih lagi. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, selamat memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Kita katakan ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari kita katakan yuk. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan warta. Sebelumnya saya sampaikan satu hal. Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah Paskah hari Minggu besok tanggal 5 April pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putri diundang untuk boleh hadir sama-sama merayakan ibadah Paskah sekolah Minggu ini. Selanjutnya warta media, saya persilakan. Shalom, selamat datang kepada seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan diberikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah Youth Pet Walker diadakan pada hari Sabtu pukul 11 siang di Ruko Geraha Niaga. Mari kaum muda untuk hadir dalam ibadah ini. Ibadah Paskah pada hari Minggu, tanggal 5 April tahun 2026, diadakan pada pukul 7.30, 9 dan 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat diharapkan kehadirannya. Gereja akan mengadakan kelas pemuridan one-to-one yang akan dilaksanakan di hari Sabtu pukul 3 sore. Kelas pertama mulai tanggal 4 April tahun 2026. Bapak Ibu yang rindu mengikuti kelas pemuridan ini dapat menghubungi sekretariat. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bagi Bapak Ibu yang tergerak dapat menghubungi sekretariat. Dukung gereja kita dengan cara memfollow akun sosial media gereja untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Katekisasi pembaptisan air dan pranikah telah dibuka kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau melangsungkan pernikahan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa besok jam 3 ada pemuritan one to one di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut bisa langsung hadir di tempat ini. Dan Bapak Ibu tadi sudah mengikuti perjamuan kudus, itu anggur dan rotinya buatan kita di sini. Ya, jadi ini produk dari kita, kantornya ada di sebelah Bapak Ibu. Kita sudah mengeluarkan produk perjamuan kudus. Kalau mungkin Bapak Ibu punya kenalan yang
pengen juga ya untuk ambil perjamuan kudus, bisa melalui kita juga bisa. Baik, itu saja pengumuman tambahan dari kami. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Coba kasih salam dulu kiri kanan, bilang kau diberkati hari ini. Thank you Jesus for the blood of life. Thank you Jesus, it has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for the blood of life. Thank you Jesus has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, atas kasih-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Terima kasih Kau telah berkati ibadah kami hari ini. Baik ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga. Nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan sudah kirim jemaat datang dan menikmati firman-Mu dan menikmati sakramen perjamuan kudus. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna. Kembalikan kami hari Minggu Tuhan, untuk kami menikmati ibadah Paskah di tempat ini. Ya, Kami menikmati kebangkitan bersama Yesus. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan kebangkitan Yesus yang merubah hidup kami, yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam kami menjalani kehidupan kami. Persiapkan kami untuk menikmati ibadah Paskah hari Minggu Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan. Lindungi kami dari yang jahat, tutup bungkus dengan darah Yesus, sehingga kami aman dalam lindungan yang sempurna. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, terus dan taat setia sama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus lagi kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bersama